Beberapa waktu lalu kita udah nyicipin PC-nya serba MSI ya, yang pakai VGA GeForce RTX 50 series, bre. Kali ini giliran kita cobain PC-nya serba Asus. Nih kita hidupin dulu ya. Tapi bre, ini bukan ROG ataupun TUF Gaming. Kita pakai produk yang bisa dibilang kelasnya entry levelnya Asus gitu loh. Ada yang dari Prime gitu kan, terus ada dari yang ProArt gitu. Jadi memang ini mungkin bisa kalian ikutin lah, karena bukan ROG dan TUF Gaming gitu loh. Ini tuh salah satu lini produknya Asus yang desainnya tuh lebih kalem lah. Ini cocok sekali buat yang nggak demen sama desain terlalu gaming dan terlalu mencolok. Dan yang menarik bre, kita bakal cobain GeForce RTX 5080 untuk pertama kalinya. Kira-kira spesifikasi lengkapnya kayak gimana? Dan bisa dipakai apa aja PC dengan GeForce RTX 5080 ini? Let's go, langsung saya masuk ke videonya. Bersama aku Li, kita merakit PC. Jadi bre, GeForce RTX 5080 di sini kita dapat unit test yang SKU-nya Asus Prime. Tapi walaupun Prime merupakan series entry level, tampilan VGA ini tetap kelihatan sangar dengan cooling system triple fan yang juga kelihatan proper bre. Dimensinya tetap besar dengan panjang 304 mm dan butuh 2,5 PCIe slot pas kita pasang di dalam casing bre. Karena ini merupakan VGA E-Core 80, Asus itu udah ngasih vapor chamber di cooling systemnya biar lebih terjamin dari overheat bre. Dan bener aja, pas kita stress test pakai Furmax, suhunya tuh terjaga di bawah 70 derajat Celcius dengan TGP yang jalan di 350 watt. Buat spesifikasi lengkapnya aku tampilkan di tabel berikut, sekalian aku compare sama RTX 5070 Ti dan juga RTX 4080. Utilitasnya sendiri, Asus itu udah menyediakan GPU Tweak 3 buat otak-atik performa dari Asus Prime GeForce RTX 5080 ini bre. Tentunya buat keperluan overclocking zaman sekarang udah makin gampang lah. Asus sendiri udah nyediain preset overclockingnya kok. Jadi ya kalian tinggal plug and play aja. Tapi kalau kalian mau ngeracik formula kalian sendiri, tentu aja tetap bisa kok, iya kan? Kita lanjut ke komponen kedua, ada prosesor. Di sini kita dapat unit test Intel Arrow Lake, yaitu Intel Core Ultra 7265K. Singkatnya, prosesor ini tuh punya 20 core dan 20 thread, yang konfigurasi core-nya itu terbagi jadi 8 performance core dan 12 efisiensi core bre. Clock speed-nya sendiri up to 5,5 GHz dengan power limit up to 250 watt. Buat pembahasan lengkapnya kalian bisa tonton video yang ini. Kita juga udah bandingin lawan AMD Ryzen 7 9700X bre. Link videonya aku taruh di deskripsi video ini deh. Lanjut bahas motherboard-nya. Di sini kita pakai Asus ProArt Z890 Creator Wi-Fi. Ini bukanlah motherboard biasa ya, tapi ini merupakan karya seni yang tampil elegan dengan finishing hitam keemasan bre. Gak cuma indah buat dipandang, motherboard ini juga sangat capable buat wadah prosesor-prosesor high-end dari Intel Arrow Lake karena punya total 20 power stage. Motherboard ini juga terjamin future proof ya, karena punya 2 kali PCIe slot Gen 5 X16 bre. Terus ada 1 slot M.2 PCIe 5, 2 port Thunderbolt 5, dan tentu aja udah support Wi-Fi 7. Buat experience ngerakitnya juga bakal lebih mudah karena banyak fitur easy PC DIY, kayak misalkan PCIe slot Q release slim, M.2 Q release, M.2 Q slide, M.2 Q LUT, dan juga Q antena. Kalau buat cooling systemnya, kita mau main aman aja karena Core Ultra 7265K ini udah disandingin pakai all-in-one 240 mm dari Asus, yaitu Asus Prime LC240 ARGB yang punya display di area waterblocknya. Tapi emang masih sebatas 2 opsi tampilan aja sih bre. Kalau kalian penasaran apakah all-in-one 240 udah cukup buat ngedinginin Core Ultra 7265K ini adalah tabel hasil stress test di Cinebench R23 selama 10 menit. Memang kurva suhu dan TDP-nya terlihat fluktuatif ya. Tapi kalian bisa lihat sendiri kalau suhunya masih terjaga di angka 77 derajat Celcius dengan TDP yang bisa jalan up to 200 watt bre. Jadi bisa dikatakan cooling berukuran 240 mm ini cukup capable lah. Lanjut ke bagian memori dan storage-nya. RAM di sini kita pakai 32 GB dual channel dari Corsair Dominator Platinum RGB 6000 MB transfer per second. Sedangkan untuk storage-nya kita pakai NVMe Gen 4 dari T-Force G50, kapasitasnya 1 TB aja. Dan buat asupan dayanya kita pakai PSU dari Asus Prime juga berkapasitas 850 watt yang tentu aja bre udah kompatibel dengan RTX 3.1 dan PCIe 5 ready. Tentu di paket pembelian kita udah dapet kabel PCIe 16 pin terbaru ya kan. PSU ini juga udah punya sertifikasi 80 plus gold dan udah fully modular. Jadi penggunaan kabel tuh bisa lebih ringkas sesuai kebutuhan kita aja, biar proses kabel manajemen lebih simple dan nggak banyak kabel di ruang casing gitu loh. Dan terakhir dah buat casingnya, lagi-lagi kita pakai karya seni dari Asus ProArt series, yaitu ProArt PA401 Wood Edition. Soal detail kayunya, ini merupakan kayu as dan
kalian nggak perlu khawatir sama keawetannya, bre. Karena bre, kayu di sini tuh udah bersertifikasi FSC yang telah melalui 6 tahap proses finishing ya. Jadi ya bisa dipastikan detail kayunya terjamin awet dan gak dirayapin gitu ya. Di casing ini udah built-in triple fan ya bre ya. Dua fan berukuran 160 mm di panel depan, itu gede banget ya. Sedangkan satu buah kipasnya lagi itu berukuran 120 mm di panel belakang ini untuk exhaust. Sisanya bre, casing ini tuh cuma support 240 mm radiator di panel atas atau di panel depan. Dan untuk keperluan pemasangan CPU cooler berjenis tower, CPU clearance di sini up to 160 mm. Terakhir buat I/O panelnya ini cukup komplit dengan 3 buah USB yang salah satunya tuh USB Type-C. Terus ada pengunci tombol power dan juga tombol buat fan control bre. Jadi ini dia untuk tampilan utuhnya ya. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan performanya. Dimulai dari benchmark sintetis, kalau performa prosesor berdasarkan Cinebench R24 itu dapat single core di 138 poin ya. Dan multicore-nya tuh di 1983 poin bre. Kalau mau dibandingin, multicore-nya tuh 13% lebih kencang dari prosesor kepala 9 dari kubu merah, itu AMD Ryzen 9 9900X bre. Gokil juga nih Core Ultra 7265K ini. Oke, lanjut ke performa sintetis GPU-nya. Tentu sangat kenceng ya. Di Firestrak Ultra tuh tembus 21.000 poin ya. Sedangkan di Timespy Extreme itu udah tembus di 16 ribuan poin pak. Dan sebagai pembanding, palingan kita coba adu sama RTX 4080. Kalau di Firestrak Ultra itu selisihnya tembus 26% ya. Sedangkan di Timespy Extreme selisihnya mencapai 18%. Dan sekarang kita coba buat tes productivity ya. Mulai dari kemampuan editing videonya. Buat previewnya kalian nggak usah tanya lah ya. Ini udah pasti satset lah ya. 5080 pak. Mau tuh di preview konten 4K sekalipun ini sudah lancar. Render time-nya juga kenceng banget ya. Video 4K 1 menit itu selesai dalam waktu 22 detik aja. Sedangkan video 1080p 1 menit itu cuma selesai dalam waktu 7 detik aja. Ini kencang sekali ya. Ini mah sekali merem kedip-kedip udah selesai pak. Lanjut lagi buat keperluan AI. Pertama buat generate text, kita tes di LM Studio pakai model DeepSeek lama 8 billion hasilnya. Ini sangat kencang sekali ya. Dapat angka 129 token per detik. Tapi maaf nih ya, itu cuma ada pembanding dari GeForce RTX 5060 Ti yang cuma dapat 65 token per detik bre. Berarti ini 2 kali lipat bre ya untuk peningkatan performance-nya. Terus kalau buat generate image gimana ya? Kita tesnya itu di aplikasi Amuse pakai model Dream Shaper berbasis Stable Diffusion XL. Hasilnya bre, PG ini bisa menghasilkan 6,2 iteration per second atau bisa dibilang satu gambar bisa di-generate dalam 0,16 detik. 0,16 detik. Ini juga 2 kali lipat lebih kencang dari RTX 5060 Ti yang tempo hari kita pernah tes bre. Nah sekarang sampailah kita ke pembahasan gamingnya. Tentu fitur yang paling menjual di arsitektur Blackwell ini adalah DLSS generasi keempatnya yang punya kemampuan multi-frame generation sampai 4 kali lipat katanya sih gitu ya. Kalau kalian sebagai penikmat dan bukan pengamat, tentu ya fitur multi-frame generation ini sangatlah menggiurkan. Gimana kagak pak? Dengan GeForce RTX 5080 kalian bisa mainkan Black Myth Wukong di resolusi 4K dan dapat 100 FPS lebih. Ini 4K loh. Dan tentunya main di preset rata kanan alias sinematik dengan ray tracing very high. Emang sih bre, performa native-nya agak bikin cemberut karena cuma dapat 30 FPS aja di resolusi 4K. Tapi sekali lagi, kalau kalian penikmat dan bukan pengamat, ya udahlah nikmatin aja fitur multi frame generation ini ya. Apa itu namanya ya? Gak usah terlalu diambil pusing lah. Kapan lagi pak? Main Black Myth Wukong di 4K resolution dan rata kanan, terus pakai ray tracing very high dapat 100 FPS. Tapi kalau monitor di rumah kalian cuma ada 2K ya kan, di game ini hampir tembus 250 FPS rata-rata ya bre. Ini game AAA loh, udah kayak game Valorant pak. Kelihatan kayak ringan banget di VG ini gitu loh. Nikmat mana yang lagi yang kau dustakan bapak ya kan. Oke, pindah lagi ke game kedua yang support DLSS 4 juga, yaitu multi frame generation. Ada Cyberpunk 2077 yang kalau kita mainkan pakai Path Tracing on yaitu berat sekali ya, di RTX 40 series pasti anjlok parah FPS ya. Sedangkan di RTX 5080 ini main di resolusi 4K itu masih dapat 120 FPS. Kalau pakai ray tracing yang psycho yang paling rata kanan lebih tinggi lagi di 170 FPS pak. Kalau mau tahu performa native-nya udah termasuk playable sih ya. Dapatlah hampir 70-an FPS rata-ratanya tanpa DLSS multi frame generation tadi ya. Performa 2K-nya gimana bang? Pakai path tracing itu masih tembus 220 FPS pak. Ini ngeri sekali. Ini pokoknya kalian ngeri sekali lah gitu ya. Terus kalau pakai ray tracing psycho malahan tembus 300 FPS pak. Ini Cyberpunk 2077 loh, bukan Valorant. Bisa 300 FPS. Sedangkan di performa native-nya ada di kisaran 140-an FPS bre. Dan tadi itu adalah 2 sampel game yang udah support DLSS 4 bre. Ini kita masih ada 2 sampel game lagi yang belum support DLSS 4. Mulai dari Monster Hunter Wilds ya. Main di resolusi 4K di preset highest. Kalau pakai DLSS 3 quality dan ray tracing high, ternyata masih tembus di 115 FPS bre. Kalau tanpa DLSS dan ray tracing cuma dapat 65 FPS rata-ratanya. Nah, kita tes juga di resolusi 2K, native-nya udah cukup mantep karena bisa menyentuh ratusan FPS. Sedangkan kalau dibantu DLSS 3 quality,
rata-ratanya di 170 fps. Dan game keempat ada Forza Horizon 5 yang kita tes di preset Extreme. Performa native PC ini di resolusi 4K itu udah cukup tinggi di 127 fps. Kalau pakai ray tracing Extreme dan DLSS 3 quality itu bisa mepetin di 180 fps nih. Terus di resolusi 2K performa native-nya juga tinggi banget nih ya, udah tembus 175 fps. Sedangkan kalau dibantu DLSS 3 quality tentu udah tembus 250 fps rata-rata ya bre. Game terakhir yang kita tes ada Valorant ya, tapi tesnya cuma di resolusi 4K. Ternyata margin antara preset high dan preset low tidak begitu jauh bre. Jadi saranku mending mainin di ya preset high aja karena dapat 350 fps rata-ratanya. Udah setara game Black Myth Wukong tadi sama Cyberpunk gitu loh. Karena memang di Valorant tidak ada fitur DLSS frame multi generation sih ya bre. Dan terakhir kita mau bahas konsumsi dayanya nih ya. Kalau PC ini dinyalain tanpa tidak diapa-apain nih ya, idle aja gitu ya, itu udah menyedot daya 75 watt sampai 85 watt. Terus kalau dipakai nonton YouTube resolusinya 4K, dayanya itu bisa melonjak sampai 100 watt lebih bre. Lanjut kita pakai main buat Monster Hunter Wilds di resolusi 4K rata kanan, langsung dayanya watt meternya itu tembus 500 watt. Ini kalau listrik kalian 450 watt itu udah pasti jeglek lah ya pak ya. Sebagai gambaran, kalau kita coba hitung pakai tarif listrik 3500 VA, misalkan dipakai 8 jam sehari, berarti kalau sebulan kalian harus ngeluarin duit senilai 206.000 rupiah buat PC ini aja bre. Belum termasuk monitor ya. Tapi menurutku sih ya, kalau orang udah bisa ngerakit PC ini, kayaknya tidak perlu mikirin biaya listrik lagi lah ya. Apalagi biaya AC gitu. Udah pasti itu mah di luar apa ya, budget dia itu udah angkat tangan gitu ya kan. Jadi bre, setelah kita coba hitung-hitung, satu set PC ini harganya tuh 48 juta kembali 1.000 rupiah. Iya kan? 1000-nya tuh nggak mungkin buat parkir ya. Di alun-alun Bekasi aja parkir motor udah goceng nih ya kan pak. Jadi apakah kalian mau satu set PC ini? Saya juga mau lah pak. Ini juga dipinjemin doang kok. Tapi gimana kalian mengenai rakitan PC kali ini? Coba dah komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku host. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya bre. Bye bye.